Sudahkah sholat kita menenangkan hati kita atau tidak? Jangan-jangan kita sholat baru pada level sekedar menggugurkan kewajiban saja. Betul apa betul? Jangan-jangan kita sholat ahilman, iya, tapi cuma sholat doang. Kita tidak punya makna di balik sholat yang kita hadirkan. Maka pertanyaannya, gimana caranya agar sholat itu bisa menenangkan hati kita? Gimana caranya nih agar sholat itu bisa menjadi jalan keluar bagi kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kali dikisahkan ada seorang sahabat bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Siapa namanya? Abdullah bin Mas'ud. Tahu? Kenal? Di mana kenalannya? Ustaz, bagaimana kisahnya? Satu kali sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Mas'ud, sa'alatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, apa kata Abdullah bin Mas'ud? Ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ila Allah taala. Ya Rasulullah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Apa pertanyaannya? Amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Sekarang Ustadz mau tanya ini. Bapak Ibu, kalau kita ingin dicintai oleh seseorang, maka rumusnya adalah lakukan apa yang dicintai oleh seseorang itu. Betul apa betul? Iya apa ya? Ini teman-teman nih, para jamaah, kalau ingin dicintai sama Ayahanda Wahidin Halim, maka rumusnya lakukan apa yang dicintai oleh Ayahanda. Betul apa betul? Maka sama, kalau kita ingin dicintai oleh Allah, bahkan bukan hanya dicintai, tapi ingin menjadi orang yang paling dicintai oleh Allah. Ini pertanyaan sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang pertama, itu ala waktiha, salat di awal waktunya. Apa yang pertama? Salat di awal waktu atau salat pada waktunya. Qala thumma ay. Kemudian sahabat Abdullah bin Mas'ud nanya lagi, ya Rasulullah, kemudian apa lagi? Kemudian apa lagi? Qala, Rasul kemudian menjawab, yang kedua, birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Apa yang kedua? Birrul walidain, percis seperti nama masjid kita, berbuat baik kepada orang tua. Qala thumma ay. Kemudian Abdullah bin Mas'ud nanya lagi, ya Rasulullah, apa lagi? Kemudian Rasul menjawab, qala al jihadu fi sabilillah, bersungguh-sungguh di jalan Allah. Ada berapa jumlahnya? Ada berapa? Tiga ini apa namanya? Amalan yang paling dicintai oleh Allah. Satu apa? Salat di awal waktu. Dua, birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Tiga, jihad fi sabilillah, bersungguh-sungguh di jalan Allah. Perhatikan, dari tiga amalan di atas, ada satu amalan yang percis seperti nama masjid kita. Apa amalannya? Birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Ahilman yakin Ayahanda Dr. Wahidin Halim beserta pengurus masjid ini memberikan nama birrul walidain karena ini bukti kebaikan kepada orang tuanya. Betul apa betul? Iya apa iya?
Dan tolong catat baik-baik ya. Berbuat baik kepada orang tua itu adalah kunci kemuliaan dan kebahagiaan dalam hidup. Maksudnya apa? Kalau hidup kita ingin mulia, maka muliakan orang tua kita. Kalau hidup kita mau bahagia, maka bahagiakan orang tua kita. Karena apa kata Nabi? Ridullah fi ridul walidain, wasuhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua. Murka bencinya Allah ada pada murka benci orang tua. Saya kalau banyak ditanya sama orang, Ahilman sekarang bisa ceramah di TV, alhamdulillah. Saya akan jawab bukan karena hebatnya saya, tapi karena hebatnya doa orang tua saya. Ahilman sekarang dapat kesempatan berdakwah, bahkan dengan izin Allah pernah berdakwah ke Amerika, ke Kanada. Saya akan jawab bukan karena hebatnya saya, tapi karena hebatnya doa orang tua saya. Saya dapat kesempatan sekolah S1, S2, S3 sekarang. Semuanya beasiswa. Saya akan jawab bukan karena hebatnya saya, tapi karena hebatnya doa orang tua saya. Saya asli orang Garut, ayahanda Dr. Wahidin Halim. Saya orang kampung. Dulu barangkali disebut susah juga hidup. Tapi dengan izin Allah, Allah berikan banyak kebaikan. Dan salah satunya adalah karena ucapan dan prasangka baik dari orang tua saya. Maka hadirin yang dirahmati Allah, kalau ada di antara kita yang hari ini Allah tinggikan derajatnya, mohon maaf lahir dan batin, mungkin usaha kita mah hanya berapa persen lah pengaruhnya. Tapi boleh jadi doa orang tua kita lah yang menguatkan takdir itu datang kepada kita. Betul apa betul? Dan mohon izin, saya boleh menyampaikan, boleh jadi ayahanda Dr. Wahidin Halim, beliau menjadi gubernur, sebelumnya beliau menjadi bupati, bahkan wali kota, sebelumnya, begitu banyak pencapaian yang Allah berikan kepada beliau. Salah satunya karena doa dan kebaikan orang tua beliau. Maka hari ini dengan izin Allah, nama masjid kita adalah apa? Birrul Walidain. Sebagai pesan, ini pesan untuk semua jamaah, termasuk anak-anak santri. Apalagi anak-anak santri. Kalau hidup kita ingin mulia, muliakan orang tua kita. Kalau hidup kita mau bahagia, bahagiakan orang tua kita. Karena mohon maaf, kata Nabi SAW, rogima anfu, celaka menyesal. Ustaz, siapa yang celaka menyesal itu? Kata Nabi, orang yang celaka menyesal adalah dia yang masih menemukan orang tuanya, keduanya atau salah satunya masih hidup, tapi dia tidak bisa masuk surga. Kenapa? Karena dia lupa untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Itulah yang Nabi sebutkan sebagai orang yang celaka menyesal. Maka mohon maaf, yang masih punya orang tua, sayangi orang tua kita. Yang masih punya orang tua, muliakan orang tua kita. Yang masih punya orang tua, bahagiakan orang tua kita. Ahilman, bagaimana kalau orang tua kita sudah tidak ada? Apakah kita bisa berbuat baik? Bisa. Tolong catat kalimat ini. Ada 3 hal yang sangat dirindukan oleh orang tua yang sudah kembali kepada Allah dari anaknya. Apa di antaranya Ahilman? 1, orang tua yang sudah wafat merindukan doa dari anaknya yang masih hidup. Maka pesan saya, termasuk bagi saya pribadi, saya ditinggal orang tua saya sejak kecil. Ayah saya, ibu saya. Kalau kita sayang sama orang tua yang sudah meninggal, doakan orang tua kita. Apa di antaranya Ahilman? Bacakan istighfar untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Satu kali dikisahkan, ada seseorang yang sudah di alam kubur, kemudian hisabnya diringankan, bahkan dihilangkan. Orang itu kemudian bertanya,
Wahai malaikat Munkar Nakir, kenapa siksa kuburku hilang? Kenapa siksa kuburku berkurang? Apa jawaban malaikat? Ya, aku kurangi siksamu, aku hilangkan siksamu. Kenapa? Karena aku menyaksikan ada di antara anakmu yang membacakan istighfar untukmu. Maka ada satu doa yang langsung diabadikan dalam Al-Quran, doa untuk orang tua kita. Hafal apa enggak doanya? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apa artinya? Rabbighfirli, ya Allah ya Tuhanku, ampuni dosaku. Wali walidayya, dan dosa kedua orang tuaku. Warhamhuma, dan sayangilah kedua orang tua kami ya Allah, keduanya. Kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka menyayangi kami sejak kami kecil. Maka ini pesan. Yang pertama, doakan orang tua kita. Karena orang tua yang ada di alam kubur menanti doa dari anaknya. Wabil khusus istighfar dari anaknya. Mohon maaf, mungkin orang tua kita ilmunya kurang. Mungkin dulu orang tua kita ibadahnya kurang. Karena apa? Karena sibuk ngurusin kita. Karena sibuk banting tulang mencari nafkah untuk kita. Maka jangan pernah sesali keadaan orang tua kita. Jangan pernah menghina keadaan orang tua kita. Karena pada titik hari ini kita mendapatkan banyak kebaikan karena ada doa dari siapa? Orang tua kita. Yang kedua, apalagi Ahilman, lanjutkan kebiasaan baik orang tua yang dulu pernah dilakukan oleh orang tua kita. Orang tua kita senang kalau anaknya melanjutkan kebiasaan baik orang tuanya. Maka setiap anak harus tahu orang tua kita punya kebiasaan baik apa. Nanti dilanjutkan. Jangan sampai terputus walaupun orang tua sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Nabi, ada 3 amalan yang tidak akan terputus ketika orang meninggal. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, anak soleh yang mendoakan. Maka yang kedua, lanjutkan kebiasaan baik orang tua kita. Dan yang ketiga, apa? Orang tua merindukan dari anaknya sedekah dari anaknya yang diniatkan untuk orang tuanya. Jadi kalau sekarang kita punya harta dilebihkan dalam hidup ini, ayo sedekah. Niatin buat siapa? Orang tua kita. Ustaz, akan sampai atau tidak? Sampai. Satu kali dikisahkan, ada seorang sahabat bernama Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu an. Beliau bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku ingin berbuat baik kepada ibuku. Iya, tapi ibuku sudah wafat. Apakah aku bisa berbuat baik? Kata Nabi, bisa. Saat bertanya lagi, bagaimana caranya? Kata Nabi, bersedekahlah atas nama ibumu. Sedekah apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, sedekah air. Bagaimana maksudnya ya Rasulullah? Maksudnya bangunkan sumur atas nama ibumu. Selama sumur itu mengalir, pahalanya sampai untuk siapa? Ibumu yang sudah wafat. Kalau ada rezeki, bangun masjid. Kalau ada rezeki, bangun sekolah. Kalau ada rezeki, bangun pesantren. Kalau ada rezeki, bangun rumah sakit. Setiap kebaikan itu akan mengantarkan pahala untuk siapa? Orang tua kita yang sudah meninggal. Jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Baik. Ini pendahuluan. Ini belum mulai ceramah kita, belum ya. Ini baru apa? Pendahuluan. Jadi yang kedua saya sampaikan, takzim sekali Ayahanda Wahidin Halim dengan masjid namanya Birrul Walidain. Mudah-mudahan masjid ini mengingatkan kita untuk terus berbuat baik kepada siapa? Kedua orang tua kita. Yang ketiga, kita akan bahas tema kita pagi ini adalah agar sholat menenangkan hati. Agar sholat menenangkan hati. Sholat itu tiangnya agama. Betul apa betul?
As-sholatu imaduddin. Salat itu tiangnya agama. Dalam satu bangunan, tiang itu penting atau tidak? Saya tanya, dalam satu bangunan tiang itu penting atau tidak? Penting aja, penting banget. Cius. Mie apa? Mie ayam. Bangunannya mewah, tiangnya roboh. Apa yang terjadi? Hancur. Bangunannya bagus, tiangnya rapuh. Apa yang terjadi? Hancur. Betul? Kalau bahasa kita nih, orang penampilannya gagah, penampilannya bagus, tapi tidak sholat. Apa yang terjadi? Hancur. Maka apa kata Nabi dalam hadis yang lain? Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salat. Sesungguhnya perkara pertama yang akan dihisab ketika nanti hari kiamat salat. Fa in saluhat salaha kulluh, fa in fasadat kulluh. Jikalau baik salatnya, baik seluruh amalnya. Tapi jika rusak salatnya, maka rusak seluruh amalnya. Jadi kalau Ahilman tanya, salat itu penting atau tidak? Penting aja, penting banget. Penting aja, penting banget. Cius, mie apa? Mie goreng ya. Mie ayam udah, sekarang mie goreng ya. Penting Ustaz? Ya, penting. Salat rukun Islam, salat tiang agama. Salat adalah kekuatan bagi kita, bahkan untuk membedakan kita dengan orang yang tidak beriman kepada Allah. Salah satunya dilihat dari salatnya. Dilihat dari apa? Salatnya. Dan Masya Allah, ketika Allah memerintahkan salat, Allah langsung memanggil Nabi untuk berjumpa dengannya. Dalam peristiwa apa? Isra Mi'raj. Perintahnya istimewa, peristiwanya istimewa, dan latar belakang terjadinya pun juga istimewa. Sedikit kita cerita sedikit. Bapak Ibu kan tahu ya, sering dengar kalau peristiwa Isra Mi'raj yang terjadi pada Nabi SAW itu berangkat dari sebuah peristiwa sebelumnya. Apa? Nabi sedang mengalami kesedihan dalam hidupnya. Betul apa betul? Iya apa iya? Sebelumnya Nabi mendapatkan peristiwa apa Ahilman? Satu, Nabi ditinggal oleh paman yang dicintainya. Siapa namanya? Apa? Abu Thalib. Dan yang kedua, Nabi ditinggal oleh istri tercintanya. Siapa namanya? Khadijah. Dua orang ini, Masya Allah, dua orang yang paling bela Nabi, dua orang yang paling mencintai Nabi, dan dua orang pula yang sangat dicintai oleh Nabi SAW. Pamannya Abu Thalib adalah pamannya yang mengurus Nabi dari sejak kecil. Setelah ibunya wafat, diasuh oleh kakeknya. Kakeknya wafat, diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Banting tulang, tulang banting, kaki di kepala, kepala di kaki. Pamannya Abu Thalib mengurus Nabi SAW. Mengajarkan mengembala, mengajarkan berdagang, mengajarkan banyak hal kepada diri Nabi SAW. Diurus sejak kecil, dibesarkan sejak kecil. Maka wajar ketika pamannya wafat, Nabi sedih apa tidak? Sedih apa tidak? Sedih. Orang yang mengurus sejak kecil Ustaz dia. Dan bahkan dikisahkan pamannya Abu Thalib ini di antara paman Nabi yang kondisi ekonominya itu tidak kaya banget gitu. Bisa dibilang sederhana saja. Coba ibu bayangkan, bapak bayangkan, baginda Nabi itu tinggal bersama seorang paman yang kondisi ekonominya tidak kaya. Apa yang terjadi? Nabi tumbuh dalam kesederhanaan. Nabi tumbuh dalam kemandirian. Nabi tumbuh dalam kondisi yang begitu luar biasa, ditempa oleh pamannya. Tapi justru mohon maaf lahir batin, kondisi sulit yang Nabi rasakan sejak kecil menjadikan beliau menjadi pribadi yang tangguh dalam kehidupan.
Maka mohon maaf ini, adik-adik sayang. Kalau hari ini hidup kita sedang mohon maaf ya. Misalnya keluarga kita, orang tua kita, bukan orang yang kaya, mohon maaf. Jangan pernah menghina keadaan. Karena kadang-kadang seseorang itu harus dibanting agar dia terpelanting pada keadaan yang lebih baik. Betul apa betul? Iya apa iya? Seseorang kadang harus tahu rasanya pahit agar dia bisa tahu rasanya manis. Betul? Baginda Nabi SAW mendapatkan banyak pelajaran dari paman yang dicintainya. Siapa namanya? Abu Thalib. Maka saat beliau wafat, Nabi sedih. Yang paling ngebela beliau, orang kafir Quraisy tidak berani kepada baginda Nabi karena masih ada pamannya Abu Thalib ketika itu. Abu Thalib yang pasang badan, kalau bahasa kita kira-kira begitulah. Kalau bahasa orang Tangerang, Abu Thalib yang pasang badan gitu loh. Kalau ada yang nyakiti ponakan saya yang pasang badan, kira-kira begitu. Maka saat kehilangan, Nabi sedih. Ditambah lagi kehilangan istri tercinta beliau, siapa? Khadijah. Ustadz Hilman, bagaimana gambaran istri seperti Khadijah itu? Masya Allah. Ibu, Ustadz mau tanya boleh? Ibu mau tidak punya suami seperti Rasulullah? Mau? Ibu ngaca apa enggak? Hah? Ustadz kok gitu jawabannya? Iya, Rasulullah hebat. Iya, jangan lupakan di samping beliau ada perempuan yang hebat. Siapa? Khadijah. Insyaallah. Ustadz, ada cerita apa yang bisa dibagikan kepada kita? Masya Allah. Ibu sayang, ayahanda yang dirahmati Allah, Khadijah itu seorang istri yang paling bisa menguatkan sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu kali dikisahkan, boleh saya cerita? Baginda Rasul itu sedang bertahanus di Gua Hira, sedang berdiam diri di mana? Di Gua Hira. Tiba-tiba apa? Datang suara mengatakan kalimat Iqra. Yang datang siapa? Lihat ke kanan, gak ada orang. Ke kiri, gak ada orang. Ke depan, gak ada orang. Ke belakang, gak ada orang. Pas lihat ke atas, ada makhluk putih besar. Siapa yang datang? Malaikat Jibril. Apa kata Nabi? Ma Nabi Qari, saya tidak bisa baca. Ternyata waktu itu datang Jibril memberikan wahyu yang pertama. Surat apa? Al-Alaq. Kalau orang di atas sebutnya surat Iqra. Namanya surat apa? Al-Alaq. Ma Nabi Qari, saya tidak bisa baca. Jibril kemudian selesaikan 5 ayat pertama surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam. 5 ayat selesai. Nabi ketakutan apa tidak? Bulu kuduknya merinding, tubuhnya bergetar, kakinya ketakutan, takut. Ibu nggak usah jauh-jauh lah. Ibu lagi di lampu merah, tiba-tiba ada yang manggil, ibu. Lihat kanan, kiri, depan, belakang nggak ada orang. Takut apa enggak? Percis. Nabi ketakutan, Masya Allah. Maka apa yang terjadi? Nabi kemudian bangkit, Nabi kemudian lari hingga menuju rumahnya. Masya Allah. Sampai di rumah, buka pintu, langsung melihat wajahnya Khadijah. Apa yang terjadi? Setengah ketakutan Nabi langsung hilang karena melihat wajah siapa? Khadijah. Masya Allah. Begitu luar biasanya Khadijah. Nabi lagi ketakutan, lihat wajahnya Khadijah, setengah ketakutan langsung hilang. Apa yang Khadijah lakukan? Khadijah nggak nanya lagi, nggak nanya, ya Rasul kenapa enggak? Khadijah langsung memeluk Nabi, dipeluk oleh Khadijah, dibisikin telinga Nabi, ya Muhammad, suamiku, jangan takut.
ada aku di sampingmu. Masya Allah. Kalau di luar sana ada yang menyakitimu, aku yang pertama mencintaimu. Kalau dia di luar sana ada yang menjatuhkanmu, aku yang paling pertama menguatkanmu. Apa yang terjadi? Dipeluk oleh Khadijah, dibisikin telinganya, semua ketakutan Nabi langsung hilang karena dipeluk oleh siapa? Sekarang Ustaz mau tanya yang di atas, ibu-ibu punten. Ibu-ibu, saya mau tanya, boleh apa enggak? Kalau suami ibu di luar rumah ada masalah, sampai ke rumah lihat wajah ibu, hilang masalah tambah masalah. Tolong jawab ini pertanyaan. Suami ibu di kantor, suami ibu di mana? Di kantor. Ada masalah, pulang ke rumah lihat wajah ibu, hilang masalah tambah masalah. Baik. Ternyata Ahilman baru tahu masalah suami di sini ada di atas masalahnya. Oh, Ahilman berarti masih jauh kita dari karakteristik Bunda Khadijah, masih jauh. Betul ya Pak ya? Maka mohon maaf Ustaz, ketika kehilangan Khadijah Nabi sedih apa tidak? Sedih. Karena Khadijah yang memberikan semuanya. Sampai satu kali dikisahkan, Nabi itu lagi duduk, Khadijah itu tiduran di atas pahanya Nabi SAW. Kebayang apa enggak? Oh, jangan dibayangin ya, karena ibu tidak pernah mendapatkan itu dari suaminya ya. Nabi lagi duduk, kemudian Khadijah tidur di atas pahanya siapa? Rasulullah SAW. Tiba-tiba apa yang terjadi? Nabi itu nangis. Nabi nangis, kemudian air matanya nyakcelak, tehnya menetes hingga ke keningnya siapa? Khadijah. Kata Khadijah, pas lagi ngelihat gini, langsung dihapus air matanya Nabi, dihapus. Suamiku, jangan menangis katanya. Kenapa engkau menangis? Kemudian baginda menjawab, sungguh aku sangat mencintaimu wahai istriku. Ibu pernah nggak digituin sama suaminya? Saya tahu nggak pernah ya, nggak apa-apa. Ustaz, yang ada, mohon maaf ya, ini mah bukan suami yang di sini, yang di sono ya. Yang ada paling gini kalimatnya, ibu teh kapan meninggal? Bukan yang di sini, ya bukan yang di sini, tapi yang di mana? Sono. Yang di sini mah insya Allah enggak ya. Enggak jauh beda gitu ya. Gimana Ustaz? Nangis. Kata Khadijah, jangan. Kenapa? Lihat kalimat Khadijah ini luar biasa. Ya Rasulullah, kalau seandainya nanti aku wafat dan engkau akan berdakwah keluar sana, sedangkan engkau tidak punya lagi biaya untuk berdakwah, maka kata Khadijah, tolong gali kuburanku dan jadikan tulang belulangku untuk mendukung dakwahmu ya Rasulullah. Sampai segitunya Bu, Masya Allah. Kalau ini bahasanya kiasan ya, ini bahasanya kiasan. Kalau engkau mau berdakwah dan engkau tidak punya lagi biaya, engkau tidak punya lagi materi, engkau tidak lagi punya bekal untuk berdakwah, tolong gali kuburanku dan jadikan tulang belulangku untuk bisa mendukung dakwahmu ya Rasulullah. Ibu udah begitu belum sama suami Bu? Cius. Kadang-kadang kalau kita memohon maaf, uangmu, uangku, uangku, asal jarak rahu akhir Pak. Jadi gimana Ustaz? Ini saya lagi cerita. Ketika Nabi sebelum peristiwa Isra Mi'raj, Nabi sedih karena kehilangan dua orang yang dicintainya. Kehilangan Abu Thalib pamannya, kehilangan istrinya siapa? Khadijah. Maka Nabi sedih. Disebutlah tahun itu dengan tahun apa? Amul Huzni, tahun kesedihan. Tahun kesedihan.
Maka dengan izin Allah, singkat cerita, Allah berikan kekuatan kepada Nabi dengan peristiwa namanya apa? Isra Mi'raj. Apa itu Isra Mi'raj, Ahilman? Isra diperjalankannya baginda Nabi dari Masjidil Haram kemana? Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj. Apa itu Mi'raj? Diangkatnya baginda Nabi dari Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Peristiwa Isra disebutkan di surat Al-Isra ayat 1. Peristiwa Mi'rajnya disebutkan di surat An-Najm ayat 1 sampai 18. Jadi kalau kita bicara Isra Mi'raj, itu dua maknanya. Isra diperjalankan dari mana? Dari Haram ke Aqsa. Mi'raj diangkat dari Aqsa menuju mana? Sidratul Muntaha. Sepulang dari sana, Nabi mendapatkan oleh-oleh sebagai penguat bagi beliau. Apa perintahnya? Sholat. Kalau kita tarik garisnya, berarti kalau kita punya persoalan, kalau kita sedang punya masalah, kalau kita lagi gelisah, kalau kita lagi sedih, maka tidak ada yang bisa menguatkan kita, tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah. Dan lakukanlah perintah apa? Jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Jadi kalau kita tarik, yang namanya sholat itu bisa nolong kita atau tidak? Bisa. Bisa menenangkan hati kita atau tidak? Bisa. Sekarang pertanyaannya, sudahkah sholat kita menenangkan hati kita atau tidak? Jangan-jangan kita sholat baru pada level sekedar menggugurkan kewajiban saja. Betul apa betul? Jangan-jangan kita sholat, Ahilman, iya, tapi cuma sholat doang. Kita tidak punya makna di balik sholat yang kita hadirkan. Maka pertanyaannya, gimana caranya agar sholat itu bisa menenangkan hati kita? Gimana caranya nih agar sholat itu bisa menjadi jalan keluar bagi kita? Ya, coba Ahilman mau tanya, ada yang lagi susah hidupnya sekarang? Ada yang mana orangnya? Mana? Ada yang lagi sempit? Ada. Yang lagi punya masalah? Ada. Gampang. Kalau Ahilman lihat ya, kalau yang lagi punya banyak masalah mah gampang. Yang duduknya paling belakang nyender ke tembok. Itu biasanya. Itu yang paling simpel jawabannya. Ya. Yang di mana duduknya? Paling belakang nyender tembok. Ustaz, kenapa yang nyender ke tembok ada masalah? Iya, karena di rumahnya tidak punya sandaran. Jadi pas ke masjid yang dicari apa? Tembok sebagai sandaran. Ahilman, ya. Tuh kan jadi kesindir. Ayahanda Wahidin langsung berubah duduknya kan. Beliau dari yang gini jadi begini. Ahilman, gimana caranya agar sholat menenangkan hati kita? Tolong catat ya. Ada 5 I. Ada berapa? Ada 5 I yang harus kita hadirkan dalam sholat agar sholat menenangkan hati kita. I yang pertama, sholat harus ikhlas. Apa yang pertama? Ikhlas. Ustadz, apa itu ikhlas? Ikhlas itu artinya menyandarkan setiap aktivitas kita hanya untuk siapa? Lillahi ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Ibu, bapak, jangan jadikan sholat semata-mata hanya untuk karena kita punya keinginan. Jangan. Karena sholat itu apa? Perintah dari siapa? Allah. Berarti apa? Kalau kita sholat, berarti kita menunjukkan ketaatan kepada siapa? Allah. Kan banyak ya, di kita ini banyak nih.
Kalau mau punya sesuatu katanya sholat. Itu benar, nggak masalah. Tetapi ingat, niatnya harus karena siapa? Harus karena Allah. Kalau niatnya bukan karena Allah, maka yang terjadi apa? Ketika sesuatu itu nggak tercapai, kita nyalain apa? Nyalain sholat. Ustadz, katanya duha itu ngelancarin rezeki, Ustadz. Iya. Tapi kok rezeki saya ini seret mulu, Ustadz. Apakah duhanya yang salah? Bukan duhanya yang salah. Betul apa betul? Banyak orang yang lupa. Bisa sholat duha saja, itu rezeki atau bukan? Tolong jawab. Bisa sholat duha itu rezeki atau bukan? Rezeki. Jadi mikirnya bukan semata-mata duha biar dapat rezeki. Jangan begitu. Mikirnya bisa duha saja itu adalah rezeki. Dan saya catatkan baik-baik kepada Bapak Ibu sekalian ya. Jangan pernah khawatir dengan rezeki. Kenapa? Rezeki sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Catat status hari Senin itu. Rezeki sudah tertakar, tak mungkin. Selama kita masih hidup, maka selama itu masih ada catatan rezeki untuk kita. Apa kata Nabi? Ya ayuhan nas, inna ahadakum lan yamuta hatta yastakmila rizquhu. Wahai manusia, sesungguhnya di antara kamu sekalian tidak akan diwafatkan oleh Allah sampai sempurna rizkinya. Berarti kalau sekarang kita masih hidup, masih ada rezeki apa enggak? Kalau sekarang kita masih hidup nih, kita masih dikasih umur nih, masih bisa bergerak nih, masih bisa bernafas nih, masih ada rezeki atau tidak? Jangan takut. Tapi harus ikhtiar. Harus apa? Ikhtiar. Ingat, ikhtiar itu ada dua. Satu ikhtiar bumi, dua ikhtiar langit. Ikhtiar buminya kerja, ikhtiar langitnya apa? Tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Harus kerja, harus usaha, harus bisnis. Jangan diam. Kenapa? Perintah Allah. Makanya Ustaz paling kesel sama orang yang bikin status akan indah pada waktunya. Apa statusnya? Akan indah pada usaha kagak mau, dagang kagak mau, silaturahmi kagak mau, ketemu sama orang kagak mau, jualin produk kagak mau, suruh sholat gak mau, sholat subuh kesiangan, malam tidur, pagi-pagi bangun-bangun bikin status. Apa statusnya? Akan indah pada waktunya. Tuh nyambung. Akan indah pada ya itu hanya berlaku bagi dia yang berusaha. Betul apa betul? Berarti rezeki atau bukan? Rezeki sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah. Dan apa janji Allah kepada kita? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan tunjukkan jalan keluar kepadanya. Dan Allah limpahkan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Maka poin pertama, agar sholat menenangkan hati kita, kudu apa? Ikhlas. Karena siapa? Karena Allah. Berarti apa? Kita tes sholat karena kita butuh sama siapa? Allah. Jangan jadikan sholat sebagai sesuatu yang memberikan beban kepada kita, jangan. Tapi jadikan sholat sebagai kebutuhan untuk kita. Kalau kita lapar harus apa? Makan. Kalau kita haus harus apa? Minum. Kalau kita capek harus apa? Istirahat. Sama. Kalau hati kita gelisah, sholat. Kalau hidup kita susah, sholat. Kalau hati kita sempit, sholat. Itu jawabannya. Karena ikhlas dalam sholat bisa mengantarkan ketenangan hati dalam hidup kita. Yang kedua, apa ahilman? Ittiba. Apa?
Salat kudu ittiba. Apa itu ittiba? Mengikuti salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatlah kamu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku salat. Nabi itu menenangkan hatinya, mengistirahatkan hatinya dengan apa? Dengan salat. Arahni bis salat. Satu kali Nabi pernah bilang sama Bilal, wahai Bilal, istirahatkan hatiku dengan salat. Apa perintahnya? Bilal, kumandangkan azan. Masya Allah. Bilal, lantunkan azan. Kenapa? Karena saat aku mendengarkan suara azan, aku bisa mendapatkan ketenangan di dalamnya. Maka bagi orang beriman, tidak ada panggilan yang paling dirindukan kecuali panggilan azan, panggilan salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rindu dengan panggilan itu. Betul apa betul? Iya apa iya? Jangan dilanjutkan kembali ya. Masalah adzan cukup ya. Jadi dia sangat senang dengan panggilan azan. Kenapa? Karena saat terdengar azan berarti panggilan untuk apa? Salat. Maka apa kuncinya nanti? As-salatu fi awwali waktiha. Salat di awal waktu. Itu kebiasaan Nabi SAW. Kenapa? Karena salat itu ibaratnya pertemuan penting antara seorang hamba dengan siapa? Allah. Ibu, bapak, saya gambarkan begini. Ibu janjian dulu. Waktu zaman jahiliyah dulu. Ibu janjian sama mantan pacar ibu. Yang sekarang jadi apa? Jadi suami. Janjian jam 12. Kira-kira persiapannya jam berapa? Satu hari sebelumnya. Betul apa enggak? Alis dilempeng-lempengin. Pipi tirus-tirusin. Bibir dimerah-merahin. Betul apa betul? Oh, kuku dipotong-potongin. Manicure, pedicure. Mau ketemu sama mantan pacar kita. Betul apa enggak? Bajunya dipilih yang bagus apa yang enggak? Bagus, bahkan ganti berkali-kali. Betul apa enggak? Ini cocok enggak ya? Ini cocok enggak ya? Betul enggak? Kok enggak nyambung ya? Ininya hijau, merah, baunya kuning. Pelangi kali ah. Gantian terus. Mau ketemu sama siapa itu? Ketemu sama manusia biasa. Betul apa enggak? Ibu jam 12 temuan janjiannya. Saya yakin dari jam 10 udah siap berangkat dari rumah. Betul? Jam 11 udah deg-degan. Setengah 12 makin deg-degan. Kenapa? Makin mau ketemu sama mantan pacar kita. Pas ketemu jam 12. Mau makan apa? Apa jawabannya? Terserah. Ya apa enggak? Mau makan apa? Apa jawabannya? Terserah. Pas dikasih makan, makannya sepiring. Yang dimakan berapa banyak? 2 suap. Kok makannya dikit? Iya, lagi diet. Jaga image betul. Iya apa ya? Jaga image, ya kan? Pertanyaannya, kalau udah ketemu, pengen cepet-cepet atau buru-buru? Pengen cepet-cepet atau lama-lama? Buru-buru. Pengen buru-buru. Pengennya lama-lama. Janjiannya sejam. Pas udah ketemu, yo setannya lain kan? Aku pulang ya. Jangan. Aku masih angel. Pisah, udah pisah. Pertanyaan saya, sampai rumah teleponan apa enggak? Baru ketemu tadi siang, sampai rumah ngabarin, ayang,
udah sampai, Neng udah sampai, nanya lagi, jangan lupa makan ya. Si awatnya lagi sensi, kan tadi baru makan, kamu pengen aku gemuk ya, ingetin makan mulu. Terus malamnya teleponan, itu Amiman. Betul apa betul? Sekarang saya mau tanya, azan zuhur jam 12, kita siap-siap jam berapa? Jam 2 baru datang. Azan zuhur jam berapa? Jam 12. Baru sholat jam berapa? Jam 2. Ibaratnya lah, bapak mau ketemu sama ayah Wahidin, dijanjiin jam 12, datang jam 2, ditinggal apa enggak? Di SP tinggal lagi. Sekarang mohon maaf, bayangkan berapa kali kita meninggalkan sholat dalam waktu yang tepat. Betul apa enggak? Allah lagi nungguin kita, Allah menanti kita, kita yang butuh sama Allah. Allah nungguin kita, 5 waktu Allah siapin bagi kita. Ente kemana aja? Makanya nih ya, kalau bapak ibu waktunya ingin dikelola dengan baik, gampang, perbaiki sholat dah. Betul apa enggak? Kan hidup kita ini sebenarnya menunggu dari waktu sholat ke waktu sholat. Betul apa enggak? Hari ini tadi pagi nih, sholat subuh nih, sholat subuh. Habis ini kita gerak aktivitas, nungguin sholat apa? Zuhur. Habis zuhur aktivitas lagi, nungguin apa? Asar. Habis asar aktivitas lagi, nungguin apa? Maghrib. Kemudian duduk sebentar, nungguin apa? Isya. Kemudian tidur, nungguin apa? Gitu-gitu aja. Makanya mohon maaf ya, kalau saya dengan izin Allah kan saya jadi konsultan di beberapa perusahaan. Jadi indikator kalau mau rapat itu jangan bertanya kapan mulainya, tapi pertanyaannya kapan breaknya, agar pas jam 12 itu beres. Ketemu sholat apa? Zuhur. Jam berapapun mulainya, ketemu zuhur, break, selesai, sholat dulu. Cakep. Kalau kita pertanyaannya apa? Mulainya jam berapa? Bukan akhirnya jam berapa. Nah, akhirnya ini patokannya apa? Waktu sholat, waktu azan. Sekarang saya mau tanya, jadi azan itu penting atau tidak? Kok jadi ke azan lagi sih? Penting, pengingat bagi kita itu. Betul apa enggak? Sholat di awal waktu. Ibu ibaratkan seperti ibu ketemu sama mantan pacar ibu tadi, bapak ibaratkan bapak ketemu sama orang penting. Waktunya nggak boleh meleset. Betul apa enggak? Kita ketemu klien, ya, ketemu rekan bisnis, ya, ketemu pimpinan kita, ya, kan nggak bisa telat, ya nggak sih? Maunya tepat waktu. Ittiba, ikuti sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya apa? Sholat di awal waktu. Naik lagi Ustadz, ya, sholat harus pakai ilmu. I yang ketiga. I yang pertama apa? Ikhlas. I yang kedua, ittiba. I yang ketiga, ilmu. Orang yang sholat pakai ilmu sama yang tidak beda atau sama? Beda. Sederhananya, pahami setiap bacaan sholat. Coba. Allahu Akbar. Apa artinya? Apa artinya? Saat bapak ibu mengucapkan kalimat Allahu Akbar, maknanya tidak ada yang lebih besar dalam hidupku kecuali siapa? Berarti apa? Ibu nyingkirin kehidupan dunia, ibu nyingkirin kesibukan dunia, bapak nyingkirin setiap pekerjaan urusan dunia, bapak singkirin. Kenapa? Karena tidak ada yang lebih penting untukku kecuali siapa? Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Baca iftitah, ada yang baca Allahumma ba'id, silahkan. Ada yang baca Allahu Akbar kabira, silahkan. Setelah itu baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya? Dengan menyebut namamu ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Apa maknanya? Ya Allah,
Kalau saat ini hamba sedang tersakiti, hamba sedang terluka, hamba sedang kecewa, hamba tenang ya Allah, karena hamba punya Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi gimana? Gak akan sedih berlebihan, gak akan kecewa berlebihan, gak akan putus asa berlebihan. Kenapa? Karena kita punya siapa? Allah, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, segala puji hanya bagimu, Tuhan semesta alam. Kalimat Alhamdulillah mengajarkan kita untuk menghilangkan kesombongan dalam diri kita. Yang ngasih kita harta siapa? Yang ngasih kita harta siapa? Yang ngasih kita umur siapa? Yang ngasih kita sehat siapa? Yang ngasih kita pangkat siapa? Yang ngasih kita jabatan siapa? Allah. Saat kita baca Al-Fatihah, ya Allah, tidak ada yang berhak dipuji kecuali Engkau ya Allah. Jadi kalau ada orang yang muji kita, ada orang yang hormat sama kita, ada orang yang menghargai kita, ada orang yang memuliakan kita, satu jawabannya apa? Karena Allah nutupin aib-aib kita saja. Kalau seandainya aib kita dibuka, apa yang mau kita banggakan? Gak ada. Kita ini cuma tutup pakai casing aja sama Allah. Betul apa enggak? Maka saat baca Fatihah, hilang kesombongan. Makanya aneh kalau ada orang yang sholat tapi sombong, aneh. Saya ulangi. Ada orang yang sholat tapi sombong, aneh. Kenapa? Karena dengan sholat dia ruku, dia sujud, berarti dia menghambakan dirinya kepada siapa? Dan tidak ada yang lebih besar dalam hidup kita kecuali siapa? Ya Allah, terima kasih. Engkau titipkan jabatan kepada hamba ya Allah. Engkau titipkan pangkat kepada hamba ya Allah. Bukan karena hebatnya hamba, tapi ini hebatnya Engkau yang menitipkan kepada hamba. Betul apa betul? Mohon maaf ya. Kadang-kadang kan kita ayahanda suka ini ya, kadang suka mikir kita ini. Kok bisa ya? Kadang ya, saya pada posisi saya ya. Ya Allah, alhamdulillah ya. Sekarang dengan izin Allah ya, bisa di televisi, bisa ceramah begini. Kalau bicara mohon maaf ya. Yang lebih pintar banyak apa enggak? Banyak. Yang lebih hebat banyak apa enggak? Banyak. Makanya kadang-kadang malu Ustaz. Saya tuh kalau bicara begini, usia ini masih muda, banyak guru-guru kita malu. Tapi kalau saya merenung, Allah, Engkau tidak mungkin mengizinkan sesuatu kecuali Engkau titipkan kebaikan di dalamnya. Itu aja husnuzonnya. Nah, pelutong. Kata-katanya disusun rapi. Itu mau minta sama ayahanda. Nah, ini sama Allah disiapin bacaan Fatihah. Iyyaka na'budu wa Ya Allah, hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami minta pertolongan. Kan kalau bahasa kita gini, Ayahanda Wahidin, karena aneh ini udah kerja berapa tahun sama bapak nih. Ya kan kita bahasa gitu loh. Bapak udah ngasih aneh rumah, udah ngasih aneh kendaraan. Satu lagi Pak, apa? Aneh mau nikah lagi Pak. Mintanya kan kadang-kadang banyak. Kenapa minta sama orang itu? Karena kita percaya orang itu bisa ngasih permintaan kita. Betul apa enggak? Sama cara kita minta kepada Allah. Jadi pertanyaannya, sholat yang pakai ilmu sama yang tidak beda atau sama? Beda. Rasanya beda. Beda rasanya. Maka nanti ada yang keempat. Satu tadi apa? Ikhlas. Dua, ittiba. Tiga, ilmu. Ada yang keempat. Sholat harus ihsan. Harus apa? Ihsan. Ahilman, apa itu ihsan? Ihsan itu artinya anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah seakan-akan engkau melihat Allah, dan jika engkau tidak melihat Allah, Allah melihat kamu. Jadi gimana Ustaz? Ini saya lagi cerita. Ketika Nabi sebelum peristiwa Isra Mi'raj, Nabi sedih karena kehilangan dua orang yang dicintainya. Kehilangan Abu Thalib pamannya, kehilangan istrinya siapa? Khadijah.
Maka Nabi sedih. Disebutlah tahun itu dengan tahun apa? Amul Huzni, tahun kesedihan. Tahun kesedihan. Maka dengan izin Allah, singkat cerita, Allah berikan kekuatan kepada Nabi dengan peristiwa namanya apa? Isra Mi'raj. Apa itu Isra Mi'raj, Ahilman? Isra diperjalankannya baginda Nabi dari Masjidil Haram kemana? Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj. Apa itu Mi'raj? Diangkatnya baginda Nabi dari Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Peristiwa Isra disebutkan di surat Al-Isra ayat 1. Peristiwa Mi'rajnya disebutkan di surat An-Najm ayat 1 sampai 18. Jadi kalau kita bicara Isra Mi'raj, itu dua maknanya. Isra diperjalankan dari mana? Dari Haram ke Aqsa. Mi'raj diangkat dari Aqsa menuju mana? Sidratul Muntaha. Sepulang dari sana, Nabi mendapatkan oleh-oleh sebagai penguat bagi beliau. Apa perintahnya? Salat. Kalau kita tarik garisnya, berarti kalau kita punya persoalan, kalau kita sedang punya masalah, kalau kita lagi gelisah, kalau kita lagi sedih, maka tidak ada yang bisa menguatkan kita, tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah. Dan lakukanlah perintah apa? Jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Jadi kalau kita tarik, yang namanya sholat itu bisa nolong kita atau tidak? Bisa. Bisa menenangkan hati kita atau tidak? Bisa. Sekarang pertanyaannya, sudahkah sholat kita menenangkan hati kita atau tidak? Jangan-jangan kita sholat baru pada level sekedar menggugurkan kewajiban saja. Betul apa betul? Jangan-jangan kita sholat, Ahilman, iya, tapi cuma sholat doang. Kita tidak punya makna di balik sholat yang kita hadirkan. Maka pertanyaannya, gimana caranya agar sholat itu bisa menenangkan hati kita? Gimana caranya nih agar sholat itu bisa menjadi jalan keluar bagi kita? Ya, coba Ahilman mau tanya, ada yang lagi susah hidupnya sekarang? Ada yang mana orangnya? Mana? Ada yang lagi sempit? Ada. Yang lagi punya masalah? Ada. Gampang. Kalau Ahilman lihat ya, kalau yang lagi punya banyak masalah mah gampang. Yang duduknya paling belakang nyender ke tembok. Itu biasanya. Itu yang paling simpel jawabannya. Ya. Yang di mana duduknya? Paling belakang nyender tembok. Ustaz, kenapa yang nyender ke tembok ada masalah? Iya, karena di rumahnya tidak punya sandaran. Jadi pas ke masjid yang dicari apa? Tembok sebagai sandaran. Ahilman, ya. Tuh kan jadi kesindir. Ayahanda Wahidin langsung berubah duduknya kan. Beliau dari yang gini jadi begini. Ahilman, gimana caranya agar sholat menenangkan hati kita? Tolong catat ya. Ada 5 I. Ada berapa? Ada 5 I yang harus kita hadirkan dalam sholat agar sholat menenangkan hati kita. I yang pertama, sholat harus ikhlas. Apa yang pertama? Ikhlas. Ustadz, apa itu ikhlas? Ikhlas itu artinya menyandarkan setiap aktivitas kita hanya untuk siapa? Lillahi ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Ibu, bapak, jangan jadikan sholat semata-mata hanya untuk karena kita punya keinginan. Jangan. Karena sholat itu apa? Perintah dari siapa? Allah. Berarti apa? Kalau kita sholat
berarti kita menunjukkan ketaatan kepada siapa? Allah. Kan banyak ya, di kita nih banyak nih, kalau mau punya sesuatu katanya sholat. Itu benar, nggak masalah. Tetapi ingat, niatnya harus karena siapa? Harus karena Allah. Kalau niatnya bukan karena Allah, maka yang terjadi apa? Ketika sesuatu itu nggak tercapai, kita nyalain apa? Nyalain sholat. Ustadz, katanya duha itu ngelancarin rezeki, Ustadz. Iya. Tapi kok rezeki saya ini seret mulu, Ustadz. Apakah duhanya yang salah? Bukan duhanya yang salah. Betul apa betul? Banyak orang yang lupa. Bisa sholat duha saja, itu rezeki atau bukan? Tolong jawab. Bisa sholat duha itu rezeki atau bukan? Rezeki. Jadi mikirnya bukan semata-mata duha biar dapat rezeki. Jangan begitu. Mikirnya bisa duha saja itu adalah rezeki. Dan saya catatkan baik-baik kepada Bapak Ibu sekalian ya. Jangan pernah khawatir dengan rezeki. Kenapa? Rezeki sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Catat status hari Senin itu. Rezeki sudah tertakar, tak mungkin. Selama kita masih hidup, maka selama itu masih ada catatan rezeki untuk kita. Apa kata Nabi? Ya ayuhan nas, inna ahadakum lan yamuta hatta yastakmila rizquhu. Wahai manusia, sesungguhnya di antara kamu sekalian tidak akan diwafatkan oleh Allah sampai sempurna rizkinya. Berarti kalau sekarang kita masih hidup, masih ada rezeki apa enggak? Kalau sekarang kita masih hidup nih, kita masih dikasih umur nih, masih bisa bergerak nih, masih bisa bernafas nih, masih ada rezeki atau tidak? Jangan takut. Tapi harus ikhtiar. Harus apa? Ikhtiar. Ingat, ikhtiar itu ada dua. Satu ikhtiar bumi, dua ikhtiar langit. Ikhtiar buminya kerja, ikhtiar langitnya apa? Tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Harus kerja, harus usaha, harus bisnis. Jangan diam. Kenapa? Perintah Allah. Makanya Ustaz paling kesel sama orang yang bikin status akan indah pada waktunya. Apa statusnya? Akan indah pada usaha kagak mau, dagang kagak mau, silaturahmi kagak mau, ketemu sama orang kagak mau, jualin produk kagak mau, suruh sholat gak mau, sholat subuh kesiangan, malam tidur, pagi-pagi bangun-bangun bikin status. Apa statusnya? Akan indah pada waktunya. Tuh nyambung. Akan indah pada itu hanya berlaku bagi dia yang berusaha. Betul apa betul? Berarti rezeki atau bukan? Rezeki sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah. Dan apa janji Allah kepada kita? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan tunjukkan jalan keluar kepadanya. Dan Allah limpahkan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Maka poin pertama, agar sholat menenangkan hati kita, kudu apa? Ikhlas. Karena siapa? Karena Allah. Berarti apa? Kita tes sholat karena kita butuh sama siapa? Allah. Jangan jadikan sholat sebagai sesuatu yang memberikan beban kepada kita, jangan. Tapi jadikan sholat sebagai kebutuhan untuk kita. Kalau kita lapar harus apa? Makan. Kalau kita haus harus apa? Minum. Kalau kita capek harus apa? Istirahat. Sama. Kalau hati kita gelisah, sholat. Kalau hidup kita susah, sholat. Kalau hati kita sempit, sholat. Itu jawabannya. Karena ikhlas dalam sholat bisa mengantarkan ketenangan hati dalam hidup kita.
Yang kedua, apa ahilman? Ittiba. Apa? Salat kudu ittiba. Apa itu ittiba? Mengikuti salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatlah kamu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku salat. Nabi itu menenangkan hatinya, mengistirahatkan hatinya dengan apa? Dengan salat. Arahni bis salat. Satu kali Nabi pernah bilang sama Bilal, wahai Bilal, istirahatkan hatiku dengan salat. Apa perintahnya? Bilal, kumandangkan azan. Masya Allah. Bilal, lantunkan azan. Kenapa? Karena saat aku mendengarkan suara azan, aku bisa mendapatkan ketenangan di dalamnya. Maka bagi orang beriman, tidak ada panggilan yang paling dirindukan kecuali panggilan azan, panggilan salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rindu dengan panggilan itu. Betul apa betul? Ya apa ya? Jangan dilanjutkan kembali ya. Masalah adzan cukup ya. Jadi dia sangat senang dengan panggilan azan. Kenapa? Karena saat terdengar azan berarti panggilan untuk apa? Salat. Maka apa kuncinya nanti? As-salatu fi awwali waqtiha. Salat di awal waktu. Itu kebiasaan Nabi SAW. Kenapa? Karena salat itu ibaratnya pertemuan penting antara seorang hamba dengan siapa? Allah. Ibu, bapak, saya gambarkan begini. Ibu janjian dulu. Waktu zaman jahiliyah dulu. Ibu janjian sama mantan pacar ibu. Yang sekarang jadi apa? Jadi suami. Janjian jam 12. Kira-kira persiapannya jam berapa? Satu hari sebelumnya. Betul apa enggak? Alis dilempeng-lempengin, pipi tirus-tirusin, bibir dimerah-merahin. Betul apa betul? Oh, kuku dipotong-potongin, manicure, pedicure. Mau ketemu sama mantan pacar kita. Betul apa enggak? Bajunya dipilih yang bagus apa yang enggak? Bagus, bahkan ganti berkali-kali. Betul apa enggak? Ini cocok enggak ya? Ini cocok enggak ya? Betul enggak? Kok enggak nyambung ya? Ininya hijau, merah, baunya kuning. Pelangi kali ah. Gantian terus. Mau ketemu sama siapa itu? Ketemu sama manusia biasa. Betul apa enggak? Ibu jam 12 temuan janjiannya. Saya yakin dari jam 10 udah siap berangkat dari rumah. Betul? Jam 11 udah deg-degan. Setengah 12 makin deg-degan. Kenapa? Makin mau ketemu sama mantan pacar kita. Pas ketemu jam 12. Mau makan apa? Apa jawabannya? Terserah. Ya apa enggak? Mau makan apa? Apa jawabannya? Terserah. Pas dikasih makan, makannya sepiring. Yang dimakan berapa banyak? 2 suap. Kok makannya dikit? Iya, lagi diet. Jaga image betul. Iya apa ya? Jaga image, ya kan? Pertanyaannya, kalau udah ketemu, pengen cepet-cepet atau buru-buru? Pengen cepet-cepet atau lama-lama? Buru-buru. Pengen buru-buru. Pengennya lama-lama. Janjiannya sejam. Pas udah ketemu, yo setannya lain kan? Aku pulang ya. Jangan. Aku masih angel. Pisah, udah pisah. Pertanyaan saya, sampai rumah teleponan apa enggak? Baru ketemu tadi siang.
Sampai rumah ngabarin, ayang. Aa udah sampai, Neng udah sampai. Nanya lagi, jangan lupa makan ya. Si awatnya lagi sensi, kan tadi baru makan. Kamu pengen aku gemuk ya? Ingetin makan mulu. Terus malamnya teleponan. Itu amiman. Betul apa betul? Sekarang saya mau tanya, azan zuhur jam 12. Kita siap-siap jam berapa? Jam 2 baru datang. Azan zuhur jam berapa? Jam 12. Baru sholat jam berapa? Jam 2. Ibaratnya lah, bapak mau ketemu sama ayah Wahidin, dijanjiin jam 12, datang jam 2, ditinggal apa enggak? Di SP tinggal lagi. Sekarang mohon maaf, bayangkan berapa kali kita meninggalkan sholat dalam waktu yang tepat. Betul apa enggak? Allah lagi nungguin kita, Allah menanti kita. Kita yang butuh sama Allah, Allah nungguin kita. 5 waktu Allah siapin bagi kita. Ente kemana aja? Makanya nih ya, kalau bapak ibu waktunya ingin dikelola dengan baik, gampang, perbaiki sholat dah. Betul apa enggak? Kan hidup kita ini sebenarnya menunggu dari waktu sholat ke waktu sholat. Betul apa enggak? Hari ini tadi pagi nih, sholat subuh nih. Sholat subuh. Habis ini kita gerak aktivitas. Nungguin sholat apa? Zuhur. Habis zuhur aktivitas lagi. Nungguin apa? Asar. Habis asar aktivitas lagi. Nungguin apa? Maghrib. Kemudian duduk sebentar. Nungguin apa? Isya. Kemudian tidur. Nungguin apa? Gitu-gitu aja. Makanya mohon maaf ya, kalau saya dengan izin Allah kan saya jadi konsultan di beberapa perusahaan. Jadi indikator kalau mau rapat itu jangan bertanya kapan mulainya, tapi pertanyaannya kapan breaknya, agar pas jam 12 itu beres. Ketemu sholat apa? Zuhur. Jam berapapun mulainya, ketemu zuhur, break, selesai, sholat dulu. Cakep. Kalau kita pertanyaannya apa? Mulainya jam berapa? Bukan akhirnya jam berapa? Nah, akhirnya ini patokannya apa? Waktu sholat, waktu azan. Sekarang saya mau tanya, jadi azan itu penting atau tidak? Kok jadi ke azan lagi sih? Penting, pengingat bagi kita itu. Betul apa enggak? Sholat di awal waktu. Ibu ibaratkan seperti ibu ketemu sama mantan pacar ibu tadi, bapak ibaratkan bapak ketemu sama orang penting. Waktunya nggak boleh meleset. Betul apa enggak? Kita ketemu klien, ya, ketemu rekan bisnis, ya, ketemu pimpinan kita, ya, kan nggak bisa telat, ya nggak sih? Maunya tepat waktu. Ittiba, ikuti sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya apa? Sholat di awal waktu. Naik lagi Ustadz, ya, sholat harus pakai ilmu. I yang ketiga. I yang pertama apa? Ikhlas. I yang kedua, ittiba. I yang ketiga, ilmu. Orang yang sholat pakai ilmu sama yang tidak beda atau sama? Beda. Sederhananya, pahami setiap bacaan sholat. Coba. Allahu Akbar. Apa artinya? Apa artinya? Saat bapak ibu mengucapkan kalimat Allahu Akbar, maknanya tidak ada yang lebih besar dalam hidupku kecuali siapa? Berarti apa? Ibu nyingkirin kehidupan dunia, ibu nyingkirin kesibukan dunia, bapak nyingkirin setiap pekerjaan urusan dunia, bapak singkirin. Kenapa? Karena tidak ada yang lebih penting untukku kecuali siapa? Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Baca iftitah, ada yang baca Allahumma ba'id, silahkan. Ada yang baca Allahu Akbar kabira, silahkan. Setelah itu baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya?
dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha